ada 2 pengelola. Oh. Semua sekota. Nek sak kelompok ini berapa anggotanya? Satu kelompok 30 orang. Oh 30 orang. Berarti ada 30 pengusaha gitu. Nek 30 kan berarti nek petang 45 kelurahan. 30 kali 45. Wah, akeh banget ya. Banyak sekali. Harusnya Iya, sudah mulai bergerak itu betul nih. Tapi ya tergantung kelompoknya masing-masing. Bagaimana ada yang mengerti? eksis jalan kalau alhamdulillah kalau niki kelompok niki dari awal sampai sekarang eksis langsung jalan terus nggih. Nek onten sing macet, onten sing mati. Biasa nek niku nggih. Macam-macam. Biasa. Nggih. Dinas Sosial itu 2 kali. Yang pertama kan langsung dibagi waktu habis pelatihan itu. Nggih, satu orang 150 itu langsung masuk rekening BRI. Itu 1 orang. Terus yang kedua itu kelompok. Satu kelompok mendapat 30 juta. 30 juta. Tapi itu bukan untuk perorangan dah. Nggih, kan untuk anggota. Jadi dikembangkan. Oh, ngoten. Ya. Dari 30 juta yang diberikan tadi itu sekarang sampai ini untuk kelompok yang di Ngopasan 1 ya. Kelompok Ngopasan 1 itu sudah berkembang sampai berapa? 60 juta. Berarti sudah 2 kali lipat ya. Iya. Oh, jadi ada perkembangan. Tidak mandek gitulah istilahnya. Lumayan. Mana jalan lancar. 2010 ya Pak. 2010 ya. Iya, 2010 Pak. Berarti kira-kira 12 tahun sudah menjadi 60 jutaan. Iya, 60. Wah. Nek sakniki niku acarane acara napa, Bu? Niki. Nggih. Kempalan USEP KM. USEP KM. USEP. USEP KM. USEP niku napa? Usaha Sosial Ekonomis Produktif. Oh. Itu di bawah Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota. Nggih. Oh, tapi semua di kelurahan semua. Tingkat kelurahan. Nek sing produktif niku sing dikarepke produktif napa? Produktif niku ingkang ibu-ibu yang punya usaha. Oh, usaha apapun usahanya. Apa saja. Oh, nggih. Ya. Jadi Jualan ya napa umpama penjahit, ya usaha segala bentuk usaha. Laundry, segala bentuk punya usaha. Iya. Berarti harus diapresiasi ini mungkin. Muga-muga Pak Wali mirengi niki mungkin terus bisa diapresiasi. Amin. Ngatur nuwun Bu. Nggih, nanti mungkin ada perkembangan bisa dilanjut. Amin. Matur nuwun, tetap semangat nggih Bu nggih. Amin. Siap. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus, yang saya hormati ibu-ibu pengelola serta anggota USEP KM Ngopasan 1. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini gitu, dalam keadaan itu ya cuma 2. Kemudian yang libur 2 kali atau 3 kali juga cuma 1. Mungkin nek sini liburnya 5 atau 6 kali juga ini gitu. Terus yang lainnya tetap belum bisa Ibu. Tadi kan saya sampaikan kalau kita dibandingkan dengan USEP Ngampilan bahkan USEP Noto Prajan belum bisa. Kemarin sudah aja pertemuan cuma 6 orang dari 22 orang. Kemudian yang pengampilan ini nek butuh mek 12 13. Kebetulan sekarang itu pengurusnya kemarin juga nyun sewu itu juga kena COVID. Jadi saya itu maafiner benar timnya sudah dimulai dari awal gitu. Tadi waktu saya lihat ke sini saya sempat kaget, aduh kok banget kalau. Jadi sudah maksudnya itu waduhnya bukan wasal, alhamdulillah lah istilahnya langsung apa gitu. Jadi katakan sudah pulih, tidak ada seperti kita harus mulai dari awal lagi untuk pertemuan terus segala macam terus. Berarti kalau di sini kan sudah oh ya kewajiban gue kayak gini pertemuan, rakyat secara pertemuan tapi angsuran tetap jalan terus. Nah itu berarti saya lihat kok dengan suasana kayak gini kan sudah beda dengan kalau kita pertemuan cuma ber-6 atau ber-10 biasanya rombol muncul ya itu suasananya beda Bu. Tadi aduh itu oh ya berarti sudah pulih sama sekali. Tadi ngobrol cuman
berarti beberapa bulan. Berarti itu kategori adalah yang sebetulnya tidak begitu terdampak ya. Jadi ibu semua sudah menganggap oh ya ini kewajibannya, juga sudah bagian dari kewajiban ibu-ibu. Jadi ya ono Covid kok nyon sewu di sing jenenge Covid kita semua pasti merasakan ya, ibu. Saya sing umurnya bisa dikatakan umur menanggung juga alhamdulillah kemarin bisa cerita nih, ibu. 17 hari agak was-was nih, bahkan nek saya cerita dari saya nikah di 2002 gitu. Saya sholat tahajud juga baru kemarin Bu. Akhirnya jam 2 itu tanpa tahajud, terus tak pas lagi kafe lah ya. Biasa di sini kan muslim kafe gitu, biasanya sajanya terus tak pas lagi kafe lah. Memang saya harus kayak gimana aja. Udah bahkan pikiran saya udah kacau. Saya setiap malam ketemu anak saya yang kecil itu Bu yang merasa ajar waktu MZU itu loh. Saya udah kelas 3 itu. Tiap malam sampai sekarang masih saya pulang nih. Tapi setelah itu ya saya pindah ke kamar lagi untuk istilahnya ya wis aku emang kudu. Monggo Pak. Assalamualaikum. Monggo Monggo. Dan saya Bu. Monggo. Susukan nggih Pak. Ya, mboten apa nggih. Ibu-ibu. Ngapunten Pak Lurah, sudah saya mulai. Tadi ini kan kita bercerita bahwa hampir 2 tahun juga saya di sini. Terakhir kita di Musola Ijo nggih. Dan saya juga waktu dipanggil sama Pak Lurah kan, sama Pak Lurah. Pesan aja masih Pak Didi, oh ya masih Pak Didi. Saya cerita di Pusat ini dibangun satu dampingan sangat jauh berbeda. Jadi di kelompok saya yang dampingan saya itu cuma 1 atau 2 kali berhenti, yang tidak sama sekali berhenti adalah cuma 1-2 kelompok. Yang lainnya hampir sebagian besar kita mulai dari awal nih, karena jujur mereka yang punya produktivitas ataupun karya tiap harinya sangat terdampak Pak. Jadi untuk mengembalikan uang manfaat itu juga mereka kan banyak Pak tempat kita yang di alun-alun Pak, alun-alun yang dipakai sekarang bikin lagi Suronatan juga sekarang bikin sendiri ya, sudah 3 kali Suronatan masih Purwo juga yang biasanya juga kesini juga Purwo sudah mengadakan sendiri, tapi kalau Ngadinatan masih kita di parkir wisata. Jadi sebenarnya kita tuh tetanggaan Pak, jadi cukup ini untuk kerajaan kalau ngambilan sekalian sama Ngupasan kan cuma kita berdampingan gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus terkait dengan kelompok ini ya sudah saya sampaikan kepada dinas bahwa kalau di pusat Ngupasan tidak begitu terdampak, biarpun tidak ada semua yang tidak terdampak, tapi pasti semua terdampak. Cuman mungkin kekuatan kekuatan keorganisasian yang bisa membentuk panjenengan semua nih. Karena itu ini mungkin besok pagi kita akan ada rapat yang terkait dengan sertifikasi halal. Itu nanti ada program sertifikasi halal gratis nih Bu. Jadi nanti kalau ibu punya produk yang sekiranya siap, mungkin bisa saya bisa diwancang-ancang, karena kita belum tahu kuotanya, karena kuota itu juga yang jadi masalah. Saya ambil contoh, di kota itu kan 362 Pak. Nek saya ini di kuota sektor, nek orang lain udah baca aja gitu. Nek nanti kita minta minimal 100 Bapak, 100 dibagi pendamping 13, minimal 1 pendamping mendapat 8 atau 9. Karena saya punya dampingan 25 dibagi 9 ya 1 banding 4 sama aja. Tapi saya insya Allah ya, karena kelompok jenengan bagian saja saya sampaikan di buka bahwa adalah kelompok-kelompok yang solid. Mungkin kalau saya dapat jatah, insya Allah akan saya taruh di sini bahwa yang punya produk sekiranya butuh sertifikasi halal mungkin bisa disiapkan gitu. Kita nggak tahu kalau nanti bisa produknya satu dijadikan bareng-bareng dengan satu sertifikasi halal atau gimana. Tapi kalau satu orang satu nih kayaknya berat nih ibu, karena sertifikasi halal itu kalau berbayar 1,7 ya. Jadi itu nanti gratis, benar-benar gratis nih. Jadi itu yang akan kita coba, masih kita nego. Kemarin kalau program itu di bawah 100 untuk 100 orang
akan kita tolak Pak. Jadi daripada aku masalah mesake anggota usep karo kubel bangane ribut malah mikro bukan jika aku malah pendampingnya bingung pilih segala macam, kita kalau di bawah 100 kemungkinan kita tolak. Nah, harapannya nanti semoga kita dapat kuota yang lebih besar, jadi kita mintanya nanti per pendamping, jadi per pendamping minimal ya bisa ya 5 atau 7 lah diurangi. Nah kita di komunitas pendamping masing-masing kan bisa ngomongin saya pendamping siji ya. Sekarang itu tidak ada istilahnya karep ngurus yang buat individu kui kok dadak ninggalke gawean segala macam, tidak ada nggih. Tinggal ibu pakai JSS, ibu kirim foto C1-nya, kirim KTP yang rusak, tinggal dikirim lewat JSS sudah jadi. Kalau C1 lewat WA nggih, bukan lewat JSS. Jadi hal seperti itu harus kita sampaikan ke warga. Kalau sampai engko dilele Pak RT ini apa Pak RW ini pas sawalan mungkin Pak RW piye terus lah daftar nanti sampah marah itu. Sekarang kita Ibu yang terkait individu itu semua bisa dilayani secara individu juga lewat JSS. Tapi kalau yang C1 masih lewat WA, kalau yang kependudukan ya, ada penduduk masuk atau penduduk keluar itu baru ada peran Pak RT, Pak RW. Jadi kalau yang terkait individu kayak KTP, KIA itu tidak menggunakan, tidak melibatkan Pak RT, Pak RW. Itu bukan karena tidak melibatkan beliau, tapi itu kan terkait individu. Tapi yang terkait dengan penduduk masuk, penduduk keluar masih butuh konfirmasi dari Pak RT maupun Pak RW. Karena mungkin kalau di sini ada Bu RT atau Bu RW, saya yakin jiwane ning Kauman mbok sak padat-padat di Kauman. Itu paling isinya min 35 tekan 40 gitu. Tapi nek JS saya yakin di atas 50 semua warganya. Bahkan ada yang 70. Apalagi tempat saya Pak Turang, baru boleh SMA Telaga, kabeh mlebune kota Raja. Berarti lho, KTP. Nggih, KTP karena nyerahi gitu. Nek mriki saniki pun mboten dadi andalan wong mlebu sampe luri ra ketompo gitu. Karo wong prawira dirjen saja gitu. Nek RY, oh nek KTP ning ngaman wae ben cerah. Sekarang sudah nggih. Kenapa saya tahu? Karena saya juga pelaku, karena saya Brang, kadoan karo alun-alun nek sing nek besok alun-alune di PT Kauman PT Ngitan lan alun-alun ya mungkin dari cerak gitu. Oh sana gitu. Nah, seperti itu panjenengan bisa urus sendiri nggih. Ibu sing masih punya anak SMP bisa daftar sekolah juga lewat JSS nggih. Nek sing masih di SD juga pakai JSS masuk ke SMP. Jadi sangat penting nggih. WiFi publik di sini juga semua sudah ada gitu. Pak Kursan ya bola-balik jalur tambahan gitu. Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Jenengan tidak ada istilah sing muni aku iso online nih mergo ora duwe kuota. Jenengan bisa di WiFi publiknya di sini gitu. Semua pasti ada. Jadi sekarang itu di kota anak sekolah baik orang tua segala macam tidak ada istilah ngomong aturan duwe paketan data. Jadi semua di kota itu sekarang sudah minim 1 atau 2 tiap RW sudah ada titik free wifi. Semua kota di 34 kelurahan. Jadi tidak ada alasan kalau nanti jenengan ibu-ibu arep gandeng gendong, udah ada gandeng gendong tuh sini Bu ya. Sudah ada gandeng gendong, sudah ada, ada gandeng gendong. Nanti alasan segala macam tidak akan ada alasan kalau di kota. Dengan nanti Pak Wawali sih biasanya disebut enggak ada, nanti masih dulu lagi sehingga terkait dengan wifi itu. Semua sekarang di kota semua sudah terjangkau, tidak ada blank spot nih. Kalau dulu ada blank spot, satu titik RW pun yang tidak ada wifi-nya ada kalau kemarin. Kalau sekarang sudah tidak ada, bahkan sekarang sudah masuk 2 titik per RW. Rencana di 2023 sampai 2024 1 RT 1 titik gitu. Sudah banyak tiang-tiang yang sudah masuk di wilayah sini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau segala macam, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu dulu Pak Lurah, Bu Usman, Bu. Terima kasih pada Pak Cahyo. Mungkin ini sedikit tambah juga. Tadi Pak Cahyo juga kalau di wilayah lain mungkin untuk kegiatan USEP berarti ya
Alhamdulillah untuk tahun ini di Kampung Kauman itu selama pandemi itu hanya libur 2 bulan. Jadi saya lihat ini catatan saya, karena catatan saya ini dari awal sampai ini ada semua gitu ya. Untuk libur itu waktu awal pandemi itu tahun 2020 Maret April ya? April Mei. Iya, April Mei. Itu saya memang saya liburkan, nggak ada pertemuan. Selanjutnya nggak ada pertemuan, tapi semua iuran anggota, kewajiban anggota baik konsumsi baik semua harus bayar di koordinator wilayah masing-masing. Jadi tetap jalan. Untuk konsumsi bisa kita rapel, kalau ada pertemuan pas kira-kira ada apa, berapa bulan itu kita rapel, nah kita bangga kayak gitu. Jadi uang anggota itu juga kembali ke anggota ya, walaupun cuma sedikit, tapi kalau banyak jadi ketok gayang gitu ya, jadi itu aja. Terus untuk kalau biasa kalau tiap tahun memang kita kalau puasa 6 libur ya, setiap tahun tuh cuma 11 kali pertemuan. Dan juga untuk kegiatan gade-gedong, Anda di wilayah Kauman itu ada 3 kelompok. Jadi masing-masing RW sudah punya, kecuali RW 13 yang belum punya. 13 ini belum punya. Ya. Kalau untuk ini RW 12 ada, RW 10 ada, RW 11 ada. Kebetulan kalau ada juga yang OP2K kelurahan memang ada, tapi memang poskonya di RW 12. Tapi untuk kebutuhan wilayah itu ada di 3 RW, yang nggak ada cuma RW 13. Mungkin di masing-masing RW itu ada juga yang anggota usaha, ada juga yang bukan. Jadi karena wilayah masing-masing, jadi kita nggak menentukan harus anggota usaha, tidak. Jadi kebijakan dari wilayah masing-masing. Sudah punya NIB, Bu? Siapa? Sudah punya NIB? Kita belum mengurus. Disegerakan. Ya. Kalau di wilayah saya belum, memang belum. Iya. Saya ngambil gak apa-apa, Ibu, ini langsung aja ya, langsung di pelajaran ya. Jadi mungkin kalau Ibu Perso sekarang di kelurahan kan baru seleksi pendata UMKM di Bapak. Ya, saya nggak tahu nanti kalau di kelurahan Ngopasan siapa yang jadi pendata. Jadi besok UMKM di wilayah kota itu akan didata semua, Bu. Terutama nanti yang belum punya NIB untuk segera mengurus NIB. Jadi mungkin karena sekarang terstruktur nih, jadi UMKM itu kayaknya bisa dibawa langsung kementerian. Jadi Kementerian UMKM itu lebih selektif. Kalau kemarin kan kalau ngacak, saya ulah kasane si AI so kiwo lah kita kan segala macam ngarep beri dapat bantuan. Sekarang akan tertata. Jadi UMKM di wilayah pun sekarang akan mulai masuk ke NIB. Jadi benar-benar dah siap. Nanti kalau arep oleh bantuan berarti NIB ini sudah muncul. Jenengan arep ngedunke perbankan itu juga NIB-nya sudah akan muncul. Jadi sekarang mungkin saya nggak tahu, kayaknya di bulan Mei ini atau mungkin di akhir Mei pendataan UMKM itu di seluruh kota sudah akan dimulai, Bu. Dan itu nanti diperkirakan tiap kelurahan itu ada sekitar 300 sampai dengan 500 UMKM. Nah, itu salah satu tugasnya pendata UMKM itu. Nek UMKM urung duwe NIB, diusahakan untuk memiliki NIB. Jadi itu legalitasnya lah, legalitas panjenengan itu adalah NIB itu, karena sekarang apa-apa harus NIB. Nanti sertifikasi halal pun mesti dijalui juga NIB. Jadi nanti makanya kita akan bahasa nek saya jenengan nanti melewati pertanyaan-pertanyaan gitu kan sudah saya sampaikan dulu di awal. Oh iya, ternyata kok lewati NIB segala macam, PRT pun segala macam, nanti akan muncul halal juga akan muncul. Jadi kenapa nih? Saya kasih tahu dulu di awalnya. Jadi nanti nek segala macam persyaratan atau apa yang harus dipenuhi Ibu untuk mencapai sebuah, karena kita lihat sertifikasi halal itu kan bagian yang paling tertinggi. Ya nek bahasanya SMA lah. Nek arep mlebu ning SMA ya kudu melewati SD sama SMP dulu. Nah, itu nanti harapan saya. Nek sudah saya sampaikan ini, panjenengan tidak kaget istilahnya. Oh kok ini enggak. Nanti semua akan lewati itu, dan nanti mungkin pendata, sebenarnya pendata itu akan ngajari jenengan untuk membuat NIB. Syaratnya sebenarnya mudah kok, cuma email sama KTP, nomor HP. Saya nggak ngerti itu Bu. Iya. Lepas konek itu Bu, asli Bu, sama nanti. Wah, itu semua anggota atau cuma koordinator aja?
Itu nanti itu perorangan UMKM sudah. Ya. Nah itu sing susah itu ya nek jam kantor wis tak jamin kayak tanggal banget ini nek pas ibu-ibu harus sholat tahajud apa harus subuhan apa bar subuhan nyubuh itu malah ini gampang. Jadi yang susah itu karena itu adalah pusat. Ya nek pusat jenengan iso mbasake wong kotae wingi tekan wong Jakarta sedurite saka kene tekan rumah saya bisa 1,5 jam nggih. Nah, jam meneh nek sing ngene billing golek dan itu program nasional juga. Itu mesti gak oke. Jadi nek cara saya biasanya rada-rada bengi apa menjelang bar subuh apa segala macam sebelum jam 8 itu dicoba. Nah, gitu. Gitu Ibu. Ya. Nanti saya sampaikan ke Jadi Pak anggota. saya biar nyambung ini khususnya untuk Kelurahan Ngopasan itu nanti pendatanya itu 2 orang, Mbak Putri sama Purwati. Nah, mungkin nanti kalau yang punya usaha kok didatangi berdua itu terutama itu cuma minta data dan akhirnya ya tadi seperti Mas Cahya nanti dicarikan NUB karena guru akhirnya kan itu. Karena mungkin kelurahan lain memang ada yang 3, ada yang 4. Kalau khusus Ngopasan cuma 2. Motivasi Mas. Oh 1. Oh iya berarti saya lumayan. Iya Mas. Mungkin dilihat dari Jumlah. di Karena juga ada yang banyak wisata yang di data mungkin seperti itu dan kota untuk pasar cuma 2 orang. Kemarin sudah seleksi dan sudah diterima dan mungkin ya kalau enggak Mei Juni ya Mas. Iya. Jadi cuma itu aja. Dan itu sifatnya perorangan Mbak. Batman sudah itu. Saya terus di kecamatan. Sudah lama itu Pak. Terima kasih ya infonya. Infonya sangat berharga ya. Terus kan di tempat kami memang belum itu ya karena ada juga anggota kami yang nggak ada HP. Jadi kan kita juga kesulitan. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa itu juga kesulitan juga untuk menghadiri. Jadi yang jelas bagi saya sekarang yang penting dia ikut kelompok saya dulu. Maksudnya nanti kita bertahap lagi. Karena kita nggak tahu kemampuan masing-masing ya. Yang jelas kalau kita ada proyek, maksudnya ada pesanan kita bagikan ke. Terus terang saya nggak pernah garap sendiri. Karena saya bukan makanan ya terus saya cuma koordinator aja. Semua saya serahkan ke anggota saya. Jadi untuk ada juga ya yang tadi nggak ada HP, jadi kan kita juga kesulitan gitu loh. Itu saja. Selanjutnya monggo kepada Pak Lurah untuk memberikan sambutan. Sebelumnya selamat datang Pak Lurah di kelompok kita. Terima kasih atas kehadirannya. Waktu dan tempat yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan silaturahim di tempat ini dan yang jelas terbebas dari COVID. Untuk selanjutnya kaitannya dengan bulan Syawal ini, saya yang dituakan Kelurahan Ngopasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan bila dalam kami melayani ini kurang kekurangannya saya mohon maaf dan mudah-mudahan untuk kita semua ibadah bulan kemarin Ramadan bisa diterima Allah dan diberi umur panjang untuk bisa ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas usaha dari ibu sekalian, semua ibu sekalian dalam kegiatan ibu walaupun pandemi COVID yang melanda di kita, terutama di Kauman. Sebenarnya rasa berat. Kenapa? Karena kalau dari jumlah itu untuk Kauman itu yang terpapar lebih banyak dari kampung yang lain, tapi juga dengan kerjasama kita dengan gotong royong kita bersama-sama dapat mengatasinya. Dan saya cuma berpesan monggo usaha yang sudah baik ini kita laksanakan dan apa yang menjadi aturan kita taati bersama.
kuncinya organisasi cuma itu, kesepakatan yang menjadi kesepakatan kita laksanakan, dan apa yang kita laksanakan kita catat. Karena apa? Karena untuk catat sebagai kontrol untuk kegiatan kita. Dan apa yang menjadi kesepakatannya untuk dipatuhi bersama, dan karena dengan kesadaran dari pribadi lah yang bisa untuk mensukseskan atau kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya untuk Pak Cahyo jangan bosan-bosan untuk membimbing. Mungkin kalau sudah di rumah ini sudah berjalan dengan baik, mungkin untuk yang di tempat yang lain yang di pasar monggo untuk dibimbing dengan diarahkan, paling tidak untuk mendekati yang sudah berjalan. Jadi saya kira itu dari saya, bagaimana juga sore, dan dari saya banyak salah, mohon maaf. Ya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah atas sambutannya. Alhamdulillah kita kemarin juga terus sini padat ya Pak ya. Jadi terutama RW 12 saya juga menyadari banyak sekali ya kasus-kasus ya. Alhamdulillah kita dari wilayah juga bisa cepat tanggap ya. Lagi di RW 12 khususnya itu ada lumbung warga yang mana bisa membantu permasalahan di wilayah, terutama di warga. Jadi kita nggak memandang ini penduduk ini apa ora, sik penting ini manggon ini kita layani gitu ya. Jadi ada juga yang nggak manggon di wilayah saja juga saya layani ya Pak ya. Tadi yang jelas termasuk saya. Itulah manfaat ya. Jadi terus yang di kita dari warga untuk warga juga oleh warga ya. Jelas kita membangun rasa simpati dari warga semua untuk menolong sesama warga kita. Selanjutnya, berhubung ini sambutan sudah selesai, kita tutup acara ini. Terima kasih kepada kehadirannya kepada Pak Lurah, juga Pak Cahyo, juga rekan-rekan semua. Dan terima kasih kepada kelompok RW 10 untuk kuburan ini. Setelah nanti kita tutup, kita nanti langsung kita salaman seperti biasa. Tapi yang jelas kita tutup dulu. Terus untuk arisan, saya sampaikan untuk pengumuman arisan yang dapat bulan ini ada 3 orang. Ibu Nuriani, saya sendiri, sama Ibu Tuti Haitami. Alhamdulillah ya, lumayan. Kemarin kita puasa, nggak bisa go modal hotel. Untuk pertemuan selanjutnya yang untuk bulan depan seperti biasa tanggal 11 RW 11 nanti tempatnya di yang rumahnya di satu yang apa ya depannya Mbak Susu ya, depannya Mbak Susu ya. Kita kalau sekarang untuk RW 11 di sana mungkin tempatnya juga lebih ada rumah kosong dan lebih lebih bersih juga, lebih ada terawat, jadi kita nggak repotkan. Untuk selanjutnya RW 10 di sini nggih. Oh ya, alhamdulillah terima kasih pada Mbak Indri sudah bersedia selama 4 bulan sekali ya kita ketempatan, kita ngerepoti terus ya. Untuk kalau untuk RW 10 di mana? RW 13 di mana? Di mana? Oh ya, kita pakai di Ada Kirim mungkin nanti bisa yang untuk RW 13 di Ada Kirim mungkin lebih hari ya. Ya. Terus nanti ya untuk RW 12 jadi nanti kita biasanya itu, dan saya mohon untuk RW 13 itu pesan saya dikit ya, bareng-bareng ya, ulang ya Mbak Eni, Mbak Tuti ya, Mbak Tuti biasa bisa bareng-bareng ngewangi biasanya sama ini Mbak Tuti Haitami aja yang besok bareng-bareng. Mungkin untuk selanjutnya bisa tambah lagi anggota dari RW 13, jadi bisa bareng-bareng pas muda ono sing ngewangi kabeh gitu ya. Kita mohon kerjasamanya di masing-masing wilayah agar kalau mundur itu kode entengnya kode benak kabeh, kita sanggup bareng itu aja. Yang jelas kita ada kerjasama, itulah kita bekerja bersama biar untuk kebaikan semuanya.
Jadi sekarang berapa Bu anggotanya Bu? Anggotanya 29. 29 nih. Ya, kemarin yang keluar itu karena meninggal. Sudah terkini berarti. Hah? 29 itu sudah terkini saat Jadi ini. ada Akhir. tahun kemarin kita menambah 3 orang lagi. Oh. Tahun kemarin kita nambah 3 orang. Insya Allah untuk selanjutnya kita nambah. Tapi ya terus kan kalau nambah itu kita kesulitan mencari orang yang benar-benar iso. Bukannya iso bayar, iso teko, iso tanggung jawab itu saja. Jadi biasa iso punya usaha. Jadi kita kalau kemarin mungkin waktu awal kita memang mikir usaha, sekarang enggak, ya itu kan jalannya. Tapi kalau yang awal ini kita tidak mikir punya usaha, biasa iso teko, iso mangkat, iso bayar, iso tanggung jawab itu saja. Jadi Kesani memang nambahin di kampung tuh sebelum ditutup. ya. Jadi kalau di kota itu kan sekarang lebih banyak jatuh ke kerajinan dan kuliner yang berbau pariwisata, Pak. Kita sekarang berbau pariwisata. Jadi kemarin yang dapat bantuan kubo itu juga jemparingan, belangkot, nek Maaman yo kembang waru. Nah, saya kembang itu Bang Waru lagi. Saya bilang aja tuh, Bang Waru lah saya kudu kota gede nek wong pinter masak, ambek wong Serangan atau Praja juga bisa. Nah, saya udahnya gitu Bu. Jadi yang penting itu kan Ibu bisa. Ibu tadi itu bilang iso ya sama aja. Kalau syuting bisa. Nek Bang Waru ngomong gawe Bang Waru membutuhkan saya juga bisa. Oh ya jadi mantan ya. Masa satu kan apa? Tunggali kicak atau apa ya? Nah, jadi kalau batas info aja sekarang yang lebih banyak diekspos atau digali itu sing berbau-bau kebudayaan atau bisa dikatakan apa nggih? Ya kebudayaan itu. Ekonomi kreatif. Apa? Ya mungkin kayak gitu. Kita aja Bu yang saya nambahkan dari mana kelupaan. Mungkin sebelum tutup, maaf kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan monggo. Mau ditanyakan ini ada monggo. pendampingnya Pak Cahyo, monggo silakan. Monggo. Sebelum saya tutup ya, jadi ada mungkin ada perasaan apa? Jadi saya sampaikan lagi ya Ibu tadi terkait yang kayak gambar KTP segala macam itu sebenarnya Ibu bisa sendiri. Jadi kan kita juga nggak tahu kan, dan itu tidak perlu melibatkan Pak RT sama Pak RW. Nah nanti monggo ibu-ibu kalau ada pertemuan PKKRT atau Dasa Wisma bisa hubungi saya juga bisa. Nanti kita bantu bareng-bareng nih, kita ajar. Kalau Dan itu ini anaknya pertemuan usep juga kayak gini juga bisa gitu. Jadi harapan kita cuma jangan sampai, karena kemarin kita temukan Pak Lurah dari RW 1 Tricak, ibu nek ngetos SKI niko nyilen neng balai kota nggawa anak telu numpak Grab 55 dan 57. Anak PP kan 100 punjul. Karena hanya tidak tahu. Padahal orang yang omah saya bilang, Bu, ibu kesusahan mboten lah gitu. Nah ibu memang kesusahan ya kerja di sini. Tapi besok ada segala macam, ada tetangga ini pun proyek nomor kula tak mau mriko ning sonten kok bilang gitu. Saya sore. Jadi jangan sampai saya bilang apa nih, usianya juga sudah sepuh gitu, di atas 55 lah. Nah, gawa anak telu sing gawe KTP anake sing umur 15 tahun sing dadi loro itu kan saya kembalikan, oh ya saya dua ibu ya, ibu saya waktu semono mau balik adawe sekolah RW 1 Tricak kan mesake. Nah, hal seperti itu kan bisa jenengan kerjain sendiri. Jadi kan kalau KTP itu biasanya terkait dengan perbankan sama dengan ojol Bu. Ojol itu kalau mau daftar begitu tidak terdetek dia nggak bisa. Jadi hampir semua pasti terkait dengan KTP. Nanti monggo dibanding. Nah ibu nanti kerepotan atau kesusahan kudu dadak, terutama umroh, banyak yang sering umroh sudah tinggal berangkat atau segala macam, garek nunggu paspornya ternyata tidak kedetek banyak nih. Bahkan saya sempat mau dulu nyampe jangan langsung hari nggak bisa kalau sekali. Kalau besok mungkin bisa, mau jenengan kayak apa tumpuk saya bilang gitu nggak bisa. Orang itu ada gitu, naik urung butuh kesu akhirnya bicaranya digunakan, bahkan kayak suap segala macam digunakan. Padahal gue begitu jenengan mau merasa ngebu kanggo orang kanggo yang KTP ini wes elek tinggal diganti juga nggak bayar kan. Bahkan kita ngurus saja nanti tinggal ngambil di balai kota. Kalau KIA ibu punya usul segala macam malah diantar sampai ke rumah. KIA-nya tidak perlu diambil. Kalau KIA nih
Kalau akte kematian segala macam kan masih diambil, tapi kalau yang kayak KIK itu kan tidak diambil ke balai kota, itu langsung nerima di rumahnya sendiri, kecuali kalau rumahnya kosong terus tangganya tidak ada yang konfirmasi memberitahu segala macam, baru dikembalikan lagi. Karena kalau KIK itu sebagian 95% alasannya punya anjing galang, dia kalau di sini laporan anjing galang, itu pasti tekan ngomae apa gitu. Ibu nanti monggo lah bisa hubungi saya, akan saya bantu dan bareng-bareng minimal program pemerintah yang terkait dengan JSS itu sudah tidak ada masalah lagi. Nanti bisa suami atau istri atau anak yang terkait dengan KTP, KIA itu tidak ada masalah lagi. Nah kan ibu-ibu, Ini saya tambahkan itu kaitannya dengan cetak sendiri. Kalau dari ibu-ibu memang benar-benar nggak ada alatnya, mudah-mudahan nanti insya Allah untuk kelurahan menyediakan anggaran khusus untuk cetak ini. Mudah-mudahan bulan depan bisa terwujud. Tapi yang sudah punya ini ya cetak sendiri di rumah, yang benar-benar tidak diarahkan ke kelurahan atau dibantu untuk cetak. Ya, terima kasih ya Alina dan Pak Cahya atas penjelasan tentang kependudukan. Kebetulan saya di sini juga kader desa gitu. Jadi kebetulan saya untuk kampung-kampung saya kader desanya saya dan koordinator kelurahan. makanya tambahnya wujud anjungnya Bu dengan bisa sinergi gitu Bu. Yang saya sampaikan kan jadi ngertos ya, jadi kan kita lebih enak. Iya, makanya saya cuma diam aja. Bersinergi itu saya membantu. Ya. Kebetulan saya di sini kader bisa juga koordinator di ini. Kalau saya kebetulan kebanyakan ngurus akte kematian. Jadi untuk kamu-kamu memang akte kematian saya yang ngurus gitu. Mungkin ibu sini sudah tahu ya, RW sudah tahu. Jadi kalau saya ada masalah saya tinggal datang ke RW, Pak tolong untuk warganya kayaknya nggak percaya saya. Jadi kalau ini saya pendatang bilang kalau warga sini mesti tahu saya, mas saya. Nak si orang kontrak, pasti orang anyar pindah dan tidak itu sopoy. Kok jaluk KTP ku, jaluk kakakku sopoy. Kasus itu ada, iya. Saya ada di RW 11 waktu itu. Saya langsung mendapat RT ini, tolong Pak saya didampingi. Dia nggak percaya saya cuma bantu gitu loh. Nah, banyak sekali masalah kejadian kayak gitu kalau untuk wilayah saya. Kalau yang untuk wilayah sini, domisili di sini insya Allah saya bantu. Tapi kalau penduduk sini di domisili di wilayah, mohon maaf mungkin saya agak terlambat. Jadi atau mungkin saya nggak bisa bantu karena saya juga terbatas saya karena itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ya. Untuk waktu sudah hampir salam ya, ya, tabungan dan ya monggo tabungan dibacakan. Tabungan Bu Uswatun 100, Bu Wati 20, Bu Wastani 20, Bu Sumilah 50, Bu Tuyung 20, Bu Irifan 20, Bu Sajil 10, Bu Tuti Haitami 50, Bu Sri Mariati 20, Bu Sunardi 10, Bu Tuti Fendi 10, Bu Patinem 10, Bu Eni Yulianti 10, Bu Nuryani 50, Bu Sri Sundari 20, Bu Waryanti 30, Bu Siti Mardiani 10, Bu Titi 20, Bu Sumiati 20, Bu Sumartini 10, Bu Ginang 50, Emi 10, jumlah 570. Alhamdulillah ya, jadi 500 berapa? 510 ya Mbak ya? 570 ya. Ya, ini ada tambah lagi. Ya, 590 nggih, tambah 20 nggih, Mbak. Nggih. Ya. Ini 10 ya, berarti 600 nggih. Biasanya yang 10, 600. Oke, 600 pas nggih. Kami alhamdulillah ada 600. Sudah cukup ya. Untuk pinjaman pinjaman 3 orang, Ibu Sumiati, Ibu Sunardi, Ibu Tuti Jasa. Bu Titi, Bu Titi sekali mau pinjam nggak? ya jatah. Oh Sumiati udah? Iya udah. Wes, Titi jatah. Titi mau pinjam nggak? Kudu nggak sama mau. Kan yang baru kan yang belum.
Ya, ini nanti bisa ya saya nanti untuk selanjutnya bisa langsung menghubungi untuk pemasukan jasa biar jalan terus. Kalau nggak pinjam kan nggak ada pemasukan. Nanti kalau piknik berarti gratis. Kalau pernah masih jasa kan? ya. Jadi semua harus pinjam. Ya. Nanti ya. Ya, nanti untuk selanjutnya nanti masa pembayaran bisa langsung ini ya ke Mbak Sani ya. Sementara kita tutup dulu, kita salaman. Jadi nanti yang masih ada urusan sama Mbak Sani bisa tinggal dulu. Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan pada sore ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita salaman dulu ya. Kita pinggirkan dulu. Monggo. Satu ya. Tak mlebu ning tengah. Ben anget. Dari dewe apa tuh? Kemayu. Mbak Nah sehat? Alhamdulillah. Usaha lancar? Lancar. Sip. Matur nuwun. Terima kasih rawuhipun teng Gubo kula. Nggih. Sami-sami. Sami-sami. Monggo. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu di Kauman yang dalam masa pandemi ini masih tetap berkarya, berusaha, walaupun pandemi berumur 2 tahun, tapi ibu-ibu cuma berhenti berusaha 2 bulan dan dilanjutkan dengan daring, dengan tidak pertemuan, tapi untuk kegiatan tetap dijalankan. Sekali lagi saya terima kasih, mudah-mudahan ke depan lebih maju dan lebih berhasil. Mungkin untuk ibu-ibu di USEP KM Ngupasan 1 dengan adanya pandemi ini tetap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan tetap berjalan seperti apa adanya. Jadi harapan kita juga ibu-ibu bisa tetap terus semangat berkarya untuk kedepannya lebih solid lagi dan kompak di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Kalau untuk kelompok-kelompok yang lain mungkin ada ungkapan.
banyak kelompok-kelompok lain yang bisa dikatakan kurang beruntung seperti di tempat ini. Ada yang sampai berhenti di 6 bulan, bahkan ada yang sekarang juga masih akan berusaha untuk menata kembali dengan usaha-usaha yang masih belum bisa berjalan seperti sedia kala sebelum waktu adanya pandemi. Bagaimana tim icip-icip? Wah, jos. Sami-sami, Bu. Oke, dispon monggo.